sekarang kakak akan membahas latihan-latihan soal terkait dengan bangun ruang sisi lengkung. Kalian sudah belajar tadi ya rumus-rumus dari luas permukaan dan volume, dari tabung, kerucut, dan bola. Oke, yang pertama, perhatikan. Gambar di samping merupakan suatu magnet silinder. Jadi gambarnya itu seperti ini ya. Alas dari magnet tersebut dibentuk dari dua lingkaran yang sepusat. Oke. Lingkaran yang lebih kecil memiliki jari-jari R1 sama dengan 4 cm, sedangkan lingkaran yang lebih besar memiliki jari-jari R2 sama dengan 6 cm. Tinggi magnet adalah T sama dengan 10 cm. Yang ditanyakan adalah luas permukaan magnet dan volume magnet. Ya, jadi tadi perhatikan alas dari magnet terbentuk dari dua lingkaran yang sepusat. Jadi pusatnya sama ya, ini lingkaran kecil. Oke, yang di luar ini lingkaran besar ya. Lingkaran yang lebih kecil katanya jari-jarinya itu R1, 4 cm. Sedangkan lingkaran lebih besar jari-jarinya R2, 6 cm. Nah, ditanyakan luas permukaan magnet. Oke, luas permukaan magnet itu sama dengan 2 kali luas alas tambah luas selimut dalam tambah luas selimut luar. Ya, karena kan ada dua lingkaran ya, artinya ini double ya, ada bagian dalam, ada bagian luar. Nah, alasnya kan ada dua, ada atas dan bawah. Oke, jadi 2 kali luas alas tambah luas selimut dalam, ya, selimut dalam, bagian dalam, dan selimut bagian luar. Nah, oke, berarti kalau begitu luas alasnya itu sama dengan 2 kali pi R kuadrat. Pi R2 pangkat 2 dikurang pi R1 pangkat 2. Ya, ini kan yang di luar ini adalah jari-jarinya R kuadrat, sedangkan yang di dalam ini adalah jari-jarinya R1. Berarti 2 kali luas alas, di mana luas alasnya itu luas alas bagian luar dikurang luas alas bagian dalam. Pi R2 kuadrat dikurang pi R1 kuadrat. Luas selimut dalam itu sama dengan 2 pi R1 kali tinggi. Ya, bagian dalam, sedangkan bagian luarnya adalah 2 kali pi R2 kali tinggi. Oke, sekarang kalikan 2 kali pi R2 kuadratnya itu sama dengan 6 kuadrat, ya kan? Jari-jari kedua tadi itu 6 cm, berarti pi kali 6 kuadrat dikurang pi kali 4 kuadrat, ditambah 2 pi kali R1T, berarti 4 kali 10. Tingginya kan 10 ya, tadi di sini tinggi 10. Tambah 2 pi kali R2. R2-nya 6. Yang ini. R2-nya 6. Berarti 6 kali tingginya 10. Oke, berarti ini 2 kali 36 pi dikurang 16 pi. Oke, 36 kurang 16 berarti 20. 20 kali 2 itu sama dengan 40 pi. 2 kali 4 kali 10 sama dengan 80 pi. 2 pi kali 6 kali 10 sama dengan 120 pi. Berarti nilainya luas permukaannya itu adalah 240 pi cm kuadrat. Yang kedua, volume magnet ya. Nah, volume magnet berarti volume itu berasal dari volume tabung besar dikurang volume tabung kecil, karena magnetnya itu bentuk silinder ya. Oke, bentuk tabung ya. Dia dibatasi oleh dua lingkaran yang sepusat tadi di sini. Nah, berarti dia punya dua bagian. Ada bagian yang besar, yang bagian luar ini, dan yang bagian kecil, yang di dalam. Berarti volumenya itu sama dengan volume tabung besar dikurang volume tabung kecil. Kalau begitu, volume tabung besar adalah pi R2 kuadrat T dikurang volume tabung kecil, pi R1 kuadrat T. Nah, R2-nya tadi 6, tingginya 10, berarti pi kali 6 kuadrat kali 10. R1-nya 4, berarti pi kali 4 kuadrat kali 10, berarti nilainya sama dengan 6 kuadrat itu kan 36 ya, berarti 360 pi dikurang 160 pi. Jadi volumenya adalah 200 pi cm kubik. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi kita terapkan konsep luas permukaan dan volume tabung ya pada soal ini. Oke,
Yang kedua, perhatikan, misalkan terdapat suatu tabung padat dengan jari-jari R cm dan tinggi T cm. Kemudian tabung tersebut dijadikan irisan tabung dengan memotong tabung tersebut menjadi dua bagian yang sama persis dari atas ke bawah. Tentukan luas permukaan irisan tabung dan B volume irisan tabung. Oke, nah, coba kakak kasih solusinya ya. Jadi seperti ini, maksud dari soalnya. Katanya terdapat satu tabung padat, artinya dia berisi ya. Jari-jarinya R, ya, jari-jarinya R. Oke. Nah, R itu kan 2 kali diameter. Berarti masih ada, kalau tadi tabungnya ini 2 kali bentuk ini ya. Nah, dia dipotong ya, diiris ya. Jadi bentuk irisannya tabung, kita memotong tabungnya itu menjadi 2 bagian sama besar. Nah, jadi ini setengah bagian dari tabung yang sudah dipotong. Ya, ini yang dimaksud dengan irisan tabung. Nah, tingginya kan T ya. Jari-jarinya R. Yang ditanya adalah luas permukaan irisan tabung. Oke? Nah, perhatikan irisan tabung memiliki 3 sisi datar dan 1 sisi lengkung. Yang mana sisi datar pertama yaitu tutup berbentuk setengah lingkaran ya. Coba perhatikan yang ini pertama ya. Ini adalah sisi datar yang pertama, tutup berbentuk setengah lingkaran, alas berbentuk setengah lingkaran yang bagian bawah ini. Oke? Dan yang diarsir berbentuk persegi panjang, yang ini. Ya, irisan bagian dalamnya ya. Nah, ini adalah sisi datar ketiga. Sisi lengkungnya adalah selimut irisan tabung, ya. Yang ini. Oke, yang di luar ini. Jadi ada 3 sisi datar dan 1 sisi lengkung, atau 4 sisi dari irisan tabung ini. Nah, luas permukaan tabung, kalau begitu luas permukaan tabung ada luas seluruh permukaan yang menyelimuti bagian irisan tabung ini. Jadi, irisan dari tabung ini kan terdiri dari luas dari alas, tutup, lalu daerah yang berbentuk persegi panjang ini, lalu daerah selimutnya. Nah, berarti kalau begitu luas permukaan irisan tabung itu sama dengan luas alas ditambah luas tutup, berarti yang pertama ini, lalu yang ini, ditambah luas selimut, yang sisi lengkungnya, ditambah luas daerah yang diarsir, yang ini, persegi panjang. Oke? Jadi kita jumlah semua luas sisi yang ada pada irisan tabung ini. Nah, berarti kalau begitu, luas alasnya karena berbentuk setengah lingkaran, berarti luas setengah kali luas lingkaran ya, berarti setengah kali pi R kuadrat. Terus luas tutupnya juga sama, setengah lingkaran, berarti setengah kali pi R kuadrat. Lalu luas selimutnya berbentuk sisi lengkung, berarti pi kali R kali T, ya, pi RT. Nah, selanjutnya luas daerah yang diarsir, itu karena berbentuk persegi panjang, dengan panjangnya itu sama dengan tinggi tabung, yang ini panjang, dan lebarnya itu sama dengan sama dengan 2 kali jari-jari ya, ini ya. Oke, berarti kalau begitu, luas daerah yang diarsir itu sama dengan panjang kali lebar atau tinggi kali 2 kali jari-jari atau 2 pi R kali tinggi. Oke? Nah, 1/2 pi R kuadrat itu kalau kita jumlah dengan 1/2 pi R kuadrat hasilnya pi R kuadrat. Lalu ditambah pi RT ditambah 2 pi RT. Oke, dari sini kita faktorkan, keluarkan pi R-nya. Oke, keluarkan pi R-nya. Jadi hasilnya adalah pi R kali R tambah T ditambah 2 RT. Jadi selanjutnya, oke, sudah tahu ini luas permukaannya ya. Pi R kali R tambah T tambah 2 RT. Nah, yang ditanyakan selanjutnya adalah volume irisan tabung. Volume irisan tabung itu sama dengan luas alas kali tinggi, di mana alasnya berbentuk setengah lingkaran. Berarti 1/2 kali pi R kuadrat kali T. Atau 1/2 pi R kuadrat T. Karena ini setengah dari volume tabung utuh, ya. Jadi sama saja kalau setengah kali volume tabung utuh, atau sama dengan setengah kali pi R kuadrat kali T. Oke, bisa dipahami? Nah, jadi kalau kalian ingin mencari luas permukaan suatu benda, ya sebenarnya kalian bisa menjumlahkan saja dari luas tiap sisi yang menyelimuti benda tersebut. Apakah kerucut, atau bola, atau
tabung, meskipun bentuknya diubah sedikit. Nah, kalau kalian paham bahwa luas permukaan itu adalah luas sisi-sisi yang menyelimuti benda itu, maka kalian pasti bisa mencari luas permukaannya. Oke, selanjutnya, perhatikan terdapat suatu tandon yang berbentuk tabung dengan jari-jari 50 cm dan tinggi 2 meter. Tandon tersebut berisi air sebanyak 3/4 dari volume total. Terdapat lubang kecil di dasar tandon tersebut yang menyebabkan air mengalir keluar dengan kecepatan 50 cm3 per detik. Nah, yang ditanyakan adalah setelah berapa detik air pada tandon tersebut habis. Pi-nya adalah 3,14. Oke, coba perhatikan. Nah, katanya ada tandon berbentuk tabung, jari-jarinya 50 cm dan tinggi 2 meter. Nah, tandon tersebut berisi air sebanyak 3/4 dari volume total. Jadi, cuman segini yang terisi ya. Cuman 3/4-nya yang terisi. Terdapat lubang kecil di dasar tandon. Jadi, tandonnya katanya punya lubang kecil, sehingga menyebabkan air mengalir keluar. Kecepatan mengalir airnya keluar itu sama dengan 50 cm3 per detik ya. Ingat, jari-jarinya 50 cm, tingginya 2 meter, volumenya 3/4 dari volume total. Oke. Nah, yang ditanyakan berapa detik air pada tandon akan habis. Nah, oke. Ingat, pada soalnya volume air dalam tabung ini yang berbentuk tandon yang berbentuk tabung ini itu sama dengan 3/4 dari volume total. Artinya kalau volume tabungnya PR kuadrat T, itu berarti volume airnya sama dengan 3/4 kali PR kuadrat T. Ya kan? Nah, berarti volume airnya itu sama dengan 3/4 kali Pi-nya 3,14, sudah tadi ditentukan ya. Kali R kuadrat, R-nya 50 cm, berarti 50 kuadrat, kali tinggi. Tingginya 2 meter. Nah, karena yang jari-jarinya dalam cm, maka kita buat juga tingginya dalam cm, berarti 2 kali 100 sama dengan 200 cm yang ini ya. Oke, sekarang coba waktu yang dibutuhkan itu sama dengan volume air per kecepatan. Ingat, kecepatan mengalir air atau debit air itu sama dengan volume dibagi waktu. Berarti kalau waktu itu sama dengan volume dibagi kecepatan ya. Berarti kalau begitu, volume air yang tadi 3/4 kali 3,14 kali 50 kuadrat kali 200 per 50, ya, itu sama dengan 23.550 detik. Atau boleh tadi, dulu coret 200 bagi 50 itu sama dengan 4. 4 saya coret dengan ini, jadi sisa yang kita kalikan adalah 3 kali 3,14 kali 50 kuadrat. Hasilnya 23.550 detik. Jadi, air pada tandon tersebut akan habis setelah 23.550 detik. Oke, bisa dipahami?